Oke, silahkan dimulai Ibu Sri. Oke, baik. Terima kasih Bu Neng. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam Om Santi, Om Satiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan inayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam serta yang tidak kalah penting bagi kita untuk kita masih diberi nikmat sehat dan umur yang panjang. Sehingga pada malam hari ini, Jumat 21 Juli 2023, kita bisa bertatap maya di seri webinar Canva Lovers Nusantara Berbagi yang ke-11 dengan tema optimalisasi pemanfaatan Canva dokumen untuk membuat materi ajar yang menarik dan interaktif. Alhamdulillah. Kedua kalinya, sholawat dan salam atas junjungan kita, tauladan kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas segala perjuangan dan risalah-risalah yang telah disampaikan kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu peserta webinar yang luar biasa, kita tahu bahwa waktu yang kita gunakan untuk webinar ini merupakan waktu yang kita gunakan untuk beristirahat, mungkin bersama keluarga ya Bapak Ibu ya. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu untuk terus berbagi dan belajar, meningkatkan kualitas diri guna menjadi guru yang terbaik dalam mendidik anak didik kita. Boleh Bapak Ibu, saya minta ya kesediaannya semua, kita bersama-sama melakukan gerakan semangat. Gerakan semangat ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi gerakan semangatnya itu, gerakannya seperti ini Bapak Ibu, mungkin boleh minta open on kamera semuanya. Jadi gerakannya seperti ini Bapak Ibu. Semangat. Oke, boleh Bapak Ibu ya. Kita mulai. Ya, 1, 2, 3. Semoga tetap semangat Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, untuk memulai acara ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara webinar kita pada malam hari ini adalah yang pertama, itu adalah pembukaan, kemudian sambutan dari keynote speaker dari Sekretaris Canva Lovers Nusantara. Yang selanjutnya ada penjelasan materi dari narasumber. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Kemudian ada pemaparan dari founder Canva Lovers Nusantara. Dan yang terakhir penutup. Sebelum melanjutkan acara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sriyanti SPD, atau akrab dipanggil Sri, dari pengurus Canva Lovers Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dan saya sebagai moderator yang nantinya akan membersamai Bapak dan Ibu guru hebat di ruang Zoom kita pada malam hari ini. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang terhormat Kang Denny Rohendi, SPD MPD, atau akrab disapa Kang Dero. Beliau merupakan guru duta Canva Indonesia, founder Canva Lovers Nusantara, trainer Canva, duta teknologi, mentor Google Master Trainer, kapten belajar ID, fasilitator dan pengajar praktik, guru penggerak, serta guru di SMA N1 Taman Sari. Selanjutnya yang kami hormati pula Bapak Ihin Solihin SPDI selaku Ketua Canva Lovers Nusantara. Semoga beliau sudah hadir Bu di tengah-tengah kita semuanya. Yang selanjutnya yang saya hormati pula Ibu Neng Fitriani Puspitawati SPD SI yang merupakan sekretaris dari komunitas Canva Lovers Nusantara, Google Certified Trainer, guru di SMK 1 Bantul. Selanjutnya yang tak kalah penting dan terspesial, pemateri kita Ibu Erma Supriyati SPD dan seluruh pengurus Canva Lovers Nusantara serta pengurus Canva Lovers Kabupaten dan Kota.
Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu peserta webinar kita pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Ibu hebat semuanya. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Atau komen di chat room. Boleh ketik baik, oke, atau apa, boleh, silahkan. Ya. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Sehat semuanya. Oke. Sehat. Oke, baik. Oke, sebelumnya alhamdulillah ya semuanya ada sehat, bahagia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga tetap sehat Bu ya. Baik. Bapak Ibu peserta Followers Nusantara pada malam hari ini, webinar, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, saya mohon izin untuk menyampaikan tata tertib pelaksanaan webinar kita pada malam hari ini. Yang pertama, kegiatan kita dilaksanakan melalui Zoom meeting selama lebih kurang 1 jam yang dimulai dari jam 19.45 sampai 20.45 WIB. Selanjutnya, Bapak Ibu diwajibkan untuk mengisi link presensi yang akan di-share di grup Followers Nusantara setelah kegiatan webinar selesai dilaksanakan. Selanjutnya, selama kegiatan berlangsung, Bapak Ibu dimohon untuk on kamera jika memungkinkan, dan juga boleh raise hand atau open mic ketika mau bertanya dan diizinkan oleh moderator. Oke, Bapak Ibu yang luar biasa, langsung saja mari kita dengarkan opening speech atau pembuka dari Ibu Neng Fitriani Puspitawati SPD SI sebagai Sekretaris Nusantara. Kepada Ibu Neng, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa dipertemukan kembali di ruang yang luar biasa. Iya, setiap malam Jumat ya Bapak Ibu, alhamdulillah kita menjadi keluarga besar yang saling silaturahmi. Kita tahu bahwa kalau kita ini selalu memperpanjang silaturahmi, mempererat silaturahmi, maka kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya saya mengucapkan pada yang terhormat Bapak Denny Rohendi atau yang sering dikenal dengan Kang Dero, kemudian kepada Ketua Followers Nusantara, Kang Ihin, Kang Denny ini, Kang Dero ada sebagai founder Nusantara, Kang Ihin sebagai Ketua Followers Nusantara. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih juga pada yang terhormat Bu Mardiani selaku Koordinator Divisi Followers Nusantara, Bu Iin selaku tim pengembang media Followers Nusantara, kemudian Bu Tri selaku Bendahara Followers Nusantara, kemudian moderator kita Bu Sri, dan juga narasumber utama kita yaitu Bu Erma Saputri, serta pada Ketua Followers semua di wilayah daerah se-Nusantara yang sangat saya banggakan, ya, saya hormati. Tanpa beliau kita tidak ada Followers Nusantara. Oke. Itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sudah tahu ya temanya hari ini adalah pemanfaatan Canva dokumen ya. Di sini merupakan salah satu kecerdasan buatan AI Magic Canva yang bisa digunakan untuk membuat bahan ajar. Ya, kita tahu Bapak Ibu kalau sekarang ini kita belajar bersama-sama dengan
Para siswa kita yang kita sayangi itu sampai siswa kita itu lebih suka yang hal-hal yang menarik ya, yang menarik, interaktif. Nah, salah satu media bahan pembelajaran yang menarik dan interaktif adalah dengan bahan ajar atau media pembelajaran dengan Canva Doc yang akan nanti disampaikan oleh Bu Erma Saputri. Nah, kita juga sebagai guru, kita juga membutuhkan suatu platform yang sangat memudahkan kita dalam membuat bahan ajar atau media atau apapun sumber ajar atau media ajar yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Nah, dengan Canva Doc ini memudahkan kita untuk membuat bahan ajar yang cepat tapi tetap menarik dan interaktif. Nah, itu aja karena waktu kita terbatas, tidak perlu berlama-lama untuk saya memberikan paparan pembukaan. Oke, jadi webinar Kampa Nusantara berbagi seri 11 ini saya nyatakan dibuka ya. Oke, silahkan waktu selanjutnya dipersilahkan pada narasumber hebat yang luar biasa dan cantik ini kami persilahkan. Demikian, mohon maaf bila banyak tutur kata yang salah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neng atas opening speech-nya yang luar biasa. Oke Bapak Ibu, seperti apa dikatakan sama Ibu Neng, biar kita langsung terbayar ya, menunggu dari tadi, kita langsung saja mempersilahkan pemateri kita, Ibu Erma Priyati. Cuma sebelumnya Bapak Ibu Ratu Moyohulu, beliau juga merupakan negara barat. Selain itu beliau juga pada Ibu Supriyati, Erma Supriyati SPD. Siap, terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, Bapak Ibu hebat di seluruh Nusantara. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas, Bapak Ibu hebat? Bisa terdengar jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu di room pada malam hari ini. Walaupun saya tahu Bapak Ibu memiliki kesibukan yang sangat luar biasa ya, tetapi bisa menyempatkan waktu untuk bergabung di room ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Terhormat Kang Diru selaku founder Canva Lover Nusantara yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai narasumber pada malam hari ini. Yang saya hormati Kang Ihin selaku Ketua Canva Lover Nusantara, yang saya hormati pula Bu Neng selaku Sekretaris Canva Lover Nusantara sekaligus sebagai rekan kolaborasi saya di berbagai komunitas lainnya, serta seluruh tim Ketua Canva Lover Kabupaten Nusantara. Dan terima kasih pula kepada Bapak Kadis di Kabupaten Sumbawa dan Bapak Ibu Kepala Sekolah saya yang telah memberikan support dan dukungan atas pelaksananya kegiatan hari ini. Dan tidak lupa pula istimewa Bapak Ibu hebat beserta webinar pada malam hari ini. Selamat mengikuti webinar Canva Lover Nusantara seri 11 dengan tema optimalisasi pemanfaatan Canva dokumen untuk buat materi ajar yang menarik dan interaktif. Terima kasih Bu Sriyanti selaku moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu dan berbagi praktik baik. Di sini bukan berarti saya lebih tahu atau mengajari Bapak Ibu hebat, namun di sini kita belajar bersama, berbagi dan berkolaborasi. Ya, perkenalkan saya Ibu Erma Supriyati, guru IPA di SMP Negeri 3 Moyhulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik Bapak Ibu hebat, izinkan saya share screen.
Ya, dipersilakan, Bu. Silakan, Bu. Siap. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Belum. Belum ada. Udah, Belum. Ya. Sudah melakukan. Sudah Bapak TV. Ibu? Sudah. Sudah. Sudah, kelihatan? Bu. Sudah. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, silakan nanti Bapak Ibu menuliskan di chat siaran langsung Canva dengan cara Bapak Ibu memilih emoji yang berada di slide yang saya share, di mana emoji apel berwarna merah berarti belum pernah menggunakan Canva. Sedangkan emoji jeruk yang terbelah berarti baru menggunakan Canva. Emoji apel berwarna kuning berarti setiap hari menggunakan Canva. Nah, sedangkan emoji warna dengan wajah dengan mata berbintang warna ungu berarti selalu menggunakan Canva untuk membuat materi ajar baik berupa video pembelajaran, presentasi, terus infografis, presenter, dan lain-lain. Nah, sebelum Bapak Ibu mengirimkan, jangan lupa tulis nama sebelum di-share jawabannya ya Bapak Ibu hebat. Sebentar Bapak Ibu hebat. Ya. Saya akan menuliskan di chat room ya Bapak. Masih kelihatan share screen saya Bapak Ibu? Belum. Masih. Halo? Bisa. Masih? Masih, Bu. Masih. Oke. Kelihatan secara langsungnya ya Bapak Ibu? Ya. Kelihatan, Bu. Nah, buah yang kedua itu buah apa ya? Jeruk terbelah. Ya. Bapak Ibu. Saya share linknya untuk gabung di WA di room ya Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu bergabung di chat room. Ada terkirim Bapak Ibu di chat room? Linknya? Silakan bergabung Bapak Ibu. Ada. Sudah Bu Irma barusan. Oh iya, siap. Silakan Bu bergabung di ya. Jadi sebelum mengirim, kalau Bapak Ibu menuliskan namanya dulu, baru dikirim. Bisa memilih yang apel warna merah jika belum pernah menggunakan Canva. Kemudian apel warna kuning setiap hari menggunakan Canva. Jeruk yang dibelah baru menggunakan Canva. Sedangkan wajah dengan bintang berwarna ungu selalu menggunakan Canva untuk membuat materi ajar. Baik, ya silakan berwarna apel warna kuning setiap hari menggunakan Canva, bagus, luar biasa. Ibu Nuaini kan apel berwarna kuning, bagus, hebat. Ibu Tuti, Bu Erna. siap? Bu saya dia nggak kode Bu Erna. Kodenya apa ya? Oh, kodenya? Iya. Bentar dulu. Ada di bawah link Bapak Ada Ibu yang Ada mau link. masuk. 146, 146, 145. Oke. 146 Saya kopas lagi 105. linknya ya. Ya. Ibu Itu Nur kodenya kan juga apel warna ada. kuning, bagus. Setiap hari Nah, menggunakan luar biasa, ya. Baik, Bapak Ibu baru 51 yang bergabung. Ibu Titi apel merah. Bagus. Sekalian akan menggunakan apa? Oke, Ibu Srianti apel kuning. Setiap hari menggunakan Canva. Wah, wajah berbintang, Masya Allah, Ibu Mila dari Batam, luar biasa ya.
Baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau bergabung? Jeruk warna kuning, Ibu Resi Gustiani Rahmawati. Luar biasa. Ibu Eli Nurlaini, apel, bagus. Jeruk berwarna kuning. Masya Allah, berarti Bapak Ibu semuanya sudah semua ini sudah tidak apa namanya sudah familiar sekali ya dan sering digunakan dalam membuat media pembelajaran. Baik Bapak Ibu, izinkan saya stop screen dulu. Oke. Ya. Sudah stop screen tuh Bu? Sudah, Bu. Ya siap. Nah, baik Bapak Ibu hebat, di room ini banyak Bapak Ibu hebat yang memiliki ilmu yang luar biasa. Boleh minta tolong teman-teman Bentar, Bapak Ibu yang lain saya untuk bisukan ya. untuk ya, Ya, sudah saya bisukan ya. Siap Ibu. Terima kasih Bu Neng. Ya. Baik Bapak Ibu hebat, di room ini banyak Bapak Ibu hebat yang memiliki ilmu yang luar biasa ya. Ada guru di Canva Indonesia, ada Google Certified Trainer. Namun izinkan saya untuk berbagi, bukan berarti saya lebih tahu atau mengajari Bapak Ibu hebat semuanya ya. Di sini kita saling berbagi praktik, praktik baik dan berkolaborasi belajar bersama. Baik Bapak Ibu hebat, mari kita mulai dengan masuk ke akun Canva kita yang sudah terintegrasi dengan akun Belajar ID kita. Saya akan masuk ke akun Canva saya yang sudah terintegrasi dengan akun Belajar ID. Karena saya sudah bertugas di SMP Negeri 3 Muyuhulu, maka otomatis nanti nama sekolah tempat kita bertugas akan muncul. Ya, jika Bapak Ibu sudah menggunakan Canva, menggunakan akun Belajar ID, maka Bapak Ibu akan masuk ke tim sekolah masing-masing ya. Baik Bapak Ibu. Izinkan saya share screen kembali. Mohon maaf, ini keluar masuk ini Bu. Sudah kelihatan? Belum. Belum. Diproses ya Bu. Sudah? Oh, Sudah siap. mulai. Nah, Ya. di sini akan Sudah. ya. Sudah Bu. Ini kan SMP Negeri 3 Muyuhulu. Nah, inilah tampilan dari Canva for Education tersebut. Nah, di sini banyak fitur-fitur yang ada di Canva, ada dokumen, papan tulis, presentasi, latar belakang, dan masih banyak fitur-fitur lain yang sangat bermanfaat. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang materi ajar, membuat materi ajar di Canva Doc ya. Kita akan mengklik Doc ini dulu ya, di atas klik Doc. Kemudian akan muncul dokumen dan Doc jadi slide. Yang kita klik adalah klikkan dokumennya ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Masih di beranda, Bu. Masih di beranda? Ya, coba tunggu sebentar lagi. Oke. Berarti izin saya keluar dulu, nanti masuk lagi ya Bu. Kalau masih di beranda. Masih di beranda Ibu? Ini malah keluar. Sudah keluar. Iya. Oh, keluar Bun? Iya, malah keluar. Oke. Coba masuk lagi Bu. Saya masuk lagi ya. Izin share screen lagi. Coba share screen lagi. Oke, Bu. Apakah sudah kelihatan? Terlihat Bapak Ibu? Belum. Mungkin masih proses. Ya. Coba tunggu sebentar lagi. Di jalanan ini. Nah, sudah kelihatan. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, tadi setelah kita mengklik dokumen maka akan tampil tampilan seperti ini. Dan di sini ada tanda plus ya Bapak Ibu. Nah, di tanda plus inilah tersembunyi fitur-fitur dari kata Canva Doc yang sangat luar biasa. Mari kita klik Bapak Ibu, apa yang ada di belakang ini. Nah, ada tulisan ajaib, ada desain, judul, subjudul, isi, tabel, daftar pustaka, daftar bergulir, sampai ke logo ya. Nah, karena di sini kita akan membuat materi ajar, kita tulis judulnya di sini ya. Materi ajar, bukan.
Kita klik di atas sini dulu. Materi ajar, karena saya mengajar IPA, materi ajar sistem reproduksi pada manusia ya. Sistem reproduksi pada manusia. Oke, enter. Kita akan membuat cover dari materi ajar kita. Kita klik desain ya. Nah, dengan kita mengklik desain, maka kita akan diarahkan ke Canva. Disinilah AI-nya ya, menuju ke Canva. Lagi OTW. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Oh iya, sudah. Nah, di sini akan terlihat berbagai macam desain ya. Desain yang seperti tampilannya seperti header GCR, Google Classroom. Kita bisa memilih tampilan yang mana saja yang kita sukai ya. Misalnya kita pilih yang ini saja. Misalnya kita pilih yang ini. Kalau yang tidak kita butuhkan, kita hapus saja yang tidak kita butuhkan ya. Jika tidak butuhkan, klik hapus, klik saja hapus, kemudian hapus, hapus. Nah, di sini kita mengedit menggantikan. Ya. Kita tulis belajar IPA asyik. Oke. Belajar IPA asyik. Karena terlalu besar, bisa kita kecilin ya. Kita kecilin. Oke. Kita taruh di sini. Nah, jika kita ingin mengubah bentuknya, bisa kita klik efek ya. Kita klik huruf yang ini atau yang ini ya. Kita mau bentuk melengkung, bisa ya. Kita melengkungkan ke sini misalnya. Oke, ya. Atau ingin mengubah hurufnya, bisa nanti kita ubah di sini. Nah, setelah itu kita mengunggah, misalnya kita ingin menaruh foto kita, unggah gambar ya. Misalnya ini. Nah, foto kita ini kan masih ada latarnya. Kita edit foto. Edit foto. Kita klik edit foto, kemudian kita hapus latar belakang. Oke. Kita besarkan, kita sesuaikan ya. Sesuaikan. Nanti sekreatifnya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu lebih kreatif dari saya ya. Nah, anggap ya seperti ini. Kita tulis nama kita, misalnya klik teks, tambah namanya misalnya Bu Erma. Erma misalnya. Oke. Bisa kita taruh di sini. Kita bisa mengubah warnanya. Ingin warna apa ya? Karena ini agak gelap belakangnya, terang di depan, tidak apa-apa. Jika ini sudah oke ya, kita simpan. Oke. Nanti tersimpan akan mengarah lagi ke Canva Doc. Baik. Nah, setelah ini apalagi yang kita butuhkan? Kita akan membuat identitas materi ya. Kita klik di sini, buat tabel dulu. Mana tabel? Nah, kita klik tabel. Karena saya akan membutuhkan tabelnya 2x1, klik. Maka ada tabel di sini ya. Kemudian di sini kita akan menulis identitas materi ya. Saya akan copy paste saja dari ini biar agak cepat. Identitas materi. Kita kopas. Ya. Kemudian di sini kita bisa menulis mengupload elemen dari gambar ya. Karena ini berhubungan dengan apa masih ada latarnya nih. Ini masih apa namanya? Ada hubungannya dengan sel. Kita klik elemen. Kita ketik di sini sel. Oke. Enter. Kita cari, tinggal memilih ya. Pilih yang grafis, pilih aja yang ini. Nah, maka kan langsung otomatis masuk ke sini. Oke, Bapak Ibu. Nah, kemudian di identitas materi ini kita akan menuliskan judulnya. Judul dari materi ajar kita. Di sini materi kita berjudul Sistem Reproduksi pada Manusia. Paste aja sini ya. Nah, kemudian setelah kita menulis judul,
kita menuliskan tujuan pembelajarannya. Copy, paste. Tujuan pembelajaran. Oke. Tujuan pembelajaran. Apa masih bisa masih tampak Bapak Ibu hebat? Ada, Bu. Saya akan meng-copy paste dulu ya. Copy paste dulu. Oke, ini tujuan pembelajarannya seperti ini. Nah, misalnya pada manusia. Manusia ya. Oke. Kemudian tujuan yang kedua. Misalnya menganalisis gangguan pada sistem reproduksi. Ya. Kopas lagi. Pastekan. Reproduksi. Kita ingin mengubah font, kita klik di sini ya. Kita memilih font nih. Yang mana yang kita inginkan. Saya pilih yang ini saja. Ya, oke. Nah, jika ini kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang kita tulis. Cukup 2 saja sebagai contoh. Kita lanjutkan ke bawahnya. Kita akan menulis identitas siswa ya. Kita klik di sini identitas siswa. Tulis subjudul. Identitas siswa. Saya kopas dulu. Identitas siswa ya. Oke. Nah, setelah identitas siswa, saya akan membutuhkan 3 tabel lagi ya. Akan saya tulis nama, kelas, nomor absen ya. 3. Jadi 3 kali 2. Di sini akan saya tulis nama. Nama. Kemudian kelas. Kemudian nomor absen. Oke, kita atur posisinya. Kita ketengahkan. Baik. Nah, di sini anak-anak akan menulis namanya masing-masing. Karena ini nanti akan kita bagikan linknya ya. Kita bagikan linknya ke anak-anak. Jadi mereka masing-masing mengisi sesuai dengan namanya masing-masing. Baik. Nah, jika ingin mempercantik, ini bisa kita beri warna ya. Klik. Pilih warna sesuai dengan warna yang kita inginkan. Misalnya warna hijau. Kita cari warna kuning. Ya. Seperti ini Bapak Ibu. Oke. Kemudian kita akan menanyakan kabar ke anak-anak ya. Klik subjudul lagi. Saya akan menanyakan kabar ke anak-anak nih. Apa kabar hari ini? Ya, kita tulis apa kabar hari ini. Kita tulisnya ungkapkan perasaanmu hari ini ya. Ungkapkan perasaanmu hari ini dengan memberikan tanda centang pada kotak dan berikan alasanmu. Berikan alasanmu. Kita tulis dulu. Oke. Dan berikan alasanmu. Bagaimana caranya kita membuat tanda kotak?
kita klik lagi tanda positif di sini. Kita ambil daftar periksa ya. Nah, maka akan muncul tanda kotak. Tanda periksa kita tulis memberikan emoji ya. Misalnya dia bahagia. Nah, ini kelihatan kecil bisa kita besarkan. Nah, kita akan tanya ke mereka apa alasannya memilih emoji bahagia. Jadi mereka akan menuliskan alasannya di sini, titik ini ya. Kemudian misalnya dia bahagia, terus kemudian sedih, kita ketik sedih ya, sedih. Kita pilih emoji sedih. Oke. Tulis lagi apa alasannya mereka sedih. Dan enter lagi misalnya dia bingung. Kita tulis, ketik bingung ya. Oke, muncul emoji bingung. Oke, apa alasannya dia bingung? Mereka akan menuliskan di sini. Baik, Bapak Ibu. Setelah itu kita akan menggunakan asesmen diagnosis ya. Asesmen diagnosis. Kita ketik dulu. Di sini paste asesmen diagnostik. Nah, kita pilih di sini asesmen diagnostik non kognitif ya, yang non kognitif. Copy. Sini kita pastikan dulu. Baik. Kemudian kita tanyakan bagaimana gaya belajarmu? Ya, misalnya bagaimana gaya belajarmu? Kita copy. Ya, bagaimana gaya belajarmu? Kita akan menanyakan, kamu suka belajar dengan cara bagaimana? Tuliskan jawabanmu dengan cara memberikan tanda centang, gitu ya. Kita copy dulu, kita ketik. Kita pastikan di sini. Ya, kamu belajar dengan cara bagaimana? Tuliskan jawabanmu dengan memberi tanda centang pada kotak berikut ya. Pilihanmu boleh lebih dari satu. Ya. Pastikan di sini. Ya. Pilihan boleh lebih dari satu. Karena kita masih memerlukan kotak, jadi jangan lupa klik tanda plus ini, klik lagi daftar periksa. Oke, nah, di sini kita akan menuliskan apakah dia mendengar atau audio, melihat atau visual, bergerak atau kinestik ya. Kita ketik, copy, pas di sini ya. Oke. Nah, jadi anak-anak itu akan memilih nanti yang mana yang mereka misalnya mendengar, tinggal diklik saja ya. Bisa juga melihat ya, tinggal diklik-klik saja di situ. Oke. Kemudian kita lanjut. Kita akan sebagai apersepsi menampilkan kita akan membuat video apersepsi ya. Copy dulu. Paste di sini. Besarkan sedikit. Video persepsi. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa mencari di aplikasi di Canva ini ya. Di Canva, kita menuju ke YouTube ya. Di YouTube kita di sini ketik, kita mencari video apa yang kita inginkan. Misalnya saya menginginkan
struktur ya kita sesuaikan dengan judul dari materi yang kita ajarkan. Misalnya saya ini struktur dan organel sel ya. Struktur dan organel sel. Kita klik enter Bapak Ibu. Nah, akan muncul berbagai macam video yang di YouTube yang ada tentang struktur organel sel. Saya klik yang ini. Nah, maka akan sini deh Bapak Ibu. Karena tadi 2 kali saya klik, saya hapus yang satu. Ya. Langsung terpindah ke sini videonya. Bisa kita putar nanti ya. Kemudian apalagi yang kita butuhkan? Kita akan membuat pertanyaan pemantik dari video yang ada di sini ya. Subjudul. Kita copy paste lagi. Pertanyaan pemantik. Copy. Oke. Nah, di sini kita akan mencari di tulisan ajaib sini ya. Tulisan ajaib kita mencarikan misalnya kita tuliskan, kita perintah di sini ya, tuliskan 3 pertanyaan tentang file. Pertanyaan tentang file. Tinggal di enter Bapak Ibu. Bismillah. Muncul. Nah, kan langsung muncul 3 pertanyaan. Nah, di sini jika kita tuliskan 3 pertanyaan tentang file beserta jawabannya, langsung di sini juga ada jawabannya. Tetapi karena kita link ini kita akan membagikan ke anak-anak, jadi kita tulis saja suruh tulis pertanyaannya saja. Nanti anak-anak yang akan mencari jawabannya sendiri. Demikian itulah IE-nya keistimewaannya dari kelebihannya dari Google Canva Doc ya, maaf Bapak Ibu. Nah, kemudian sekarang di bawahnya tulis materi misalnya. Di sini kita tulis materi. Materi. Oke. Terlalu besar. Subjudul aja. Oke. Nah, di sini misalnya materinya sama juga cara mengerjakannya. Misalnya di sini ada 3 materi ya, tentang pembelahan sel, kemudian ada struktur dan fungsi sel, ada upaya pencegahannya, saya copy dulu, pastikan ke sini. Oke, jadi ini materinya. Nah, bagaimana cara kita mencari materi pembelahan sel? Kita klik lagi di sini, ke tulisan ajaib. Kita tulis saja di sini pembelahan sel. Dan enter ya. Huruf besar. Sebentar dulu. Sini. Belahan sel. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ada muncul? Bu Neng? Ya, Ya, muncul. siap. Muncul. Ada. Mantap. Demikian juga dengan struktur Keren. fungsi sel dan penyakit, tinggal kita mengklik tanda positif, tinggal kita klik di bawah situ, langsung enter ya, langsung keluar Bapak Ibu. Jadi kita tidak usah keluar dari ruangan, ya, langsung ketik di situ saja. Nah, sekarang kita ingin, karena biar anak-anak tidak bosan, ice breaking ya, klik ice breaking. Nah, ice breaking ini bisa kita ambil di misalnya di Quizzes ya, atau di tempat lain. Tinggal kita masukkan linknya aja ke situ ya.
Saya seperti ini. Lakukan ice breaking, klik link di bawah ini. Ya. Tulis di sini. Pastikan. Lakukan ice breaking dengan gembira. Klik di sini. Nah, kita ini. Kemudian kita cari link dari kuisis yang ingin kita tampilkan di ice breaking kita ya. Misalnya saya ambil link kuisis yang ini. Bentar Bapak Ibu. This kuisis ice breaking ya. Saya copy dulu. Saya copy paste. Copy link. Saya ke sini, tekan ya. Pastikan di sini. Enter. Ya. Udah kelihatan Bapak Ibu? Tadi di sini kan warna hitam, sekarang berwarna biru. Jadi linknya aktif ya. Kita klik ini. Ya. Muncul visi seperti itu ya. Ada kelihatan Bapak Ibu? Ada Bu. Mengarah ke kuisis? Oke. Ya, Mengarah kelihatan linknya. Aduknya hijau. kelihatan biru ya. Dibuka aja itu rantainya nanti Dibuka bisa ya. kelihatan Ya. linknya. Dibuka ya. Klik Coba tanda rantai. rantainya. Ya. Itu. Nah, ini kan linknya ya. Nah, itu. Copy tadi Ya. ini ya. Oke. Nah, nanti kalau misalnya ingin melihat, tinggal klik di sini saja ya, buka tautan. Langsung dia mengarah ke link yang kita tautkan tadi ke kuisis yang tadi ya. Seperti ini. Nah, misalnya kita mulai langsung bermain di kuisis ya. Kemudian kita lanjut kembali. Apalagi yang ingin kita tambah, misalnya kita ingin menambahkan ruang virtual ya, bisa juga di sini. Ya, kita taruh ada asesmen ya, asesmen. Karena asesmen. Sama juga Bapak Ibu, kita bisanya asesmen, bisa juga ambil linknya dari kuisis ya. Sama cara mengambilnya seperti tadi, langkah-langkahnya seperti itu ya. Kuisis, kerjakan asesmen berikut ini dengan jujur misalnya, seperti itu. Kemudian setelah asesmen, kita refleksi pembelajaran ya. Refleksi pembelajaran. Kita copy. Refleksi pembelajaran ya. Paste. Udah. Di refleksi pembelajaran kita akan membutuhkan tabel ya, tabel. Di sini nomor, kemudian pernyataan, ya tidak, keterangan. Kemudian saya akan membawa 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Klik. Ya. Nah, di sini tabelnya bisa kita geser, Bu. Ini kita tulis nomor. Nomor. Kemudian di sini pernyataan. Pernyataan. Sorry. Belum pindah. Nih. Pernyataan. Di sini ya, di sini tidak. Di sini keterangan. Oke. Bisa kita ketengahkan.
Baik. Nah, di sini misalnya nomor 1. Ambil contoh aja ya, 1 aja kita tulis dulu. Saya senang, saya copy paste aja. Masih kelihatan Bapak Ibu? Halo, Neng? Masih kelihatan kah? Masih aman. Aman, siap. Kita copy dulu, paste. Oke. Saya senang 21. Saya senang belajar sistem reproduksi pada manusia. Oke. Kemudian yang kedua. Saya menemukan ide baru selama belajar sistem reproduksi manusia. Pastekan. Ketiga, saya misalnya 3 aja ya kita ambil contohnya ya. Saya menyukai paste. Saya menyukai cara mengajar pelajaran pada manusia. Oke. Oke. Sama halnya tadi ya Bapak Ibu, tinggal dicentang-centang nanti di sini. Ya. Tidak. Oke. Nah, biar indah juga tadi bisa dikasih warna seperti yang tadi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita terima kasih ya. Terima kasih. Boleh kita ambil di sini ya. Yang foto. Klik aja ini. Thank you. Nah, oke Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya izin stop screen. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Bu Sri. Oke, terima kasih Bu Erma. Ya. Jelas suara saya Bu ya? Ya, jelas. Ya, terima kasih Bu Erma atas paparannya yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, boleh kita kasih applause untuk pemateri kita melalui reaction. Boleh kasih jempol atau tepuk tangan Bapak Ibu di reaction-nya. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Erma atas pemaparan materinya yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, mungkin bagi beberapa rekan guru Canva Lovers Nusantara banyak ya Canvadoc ini sudah familiar atau bahkan sudah sering menggunakannya. Tetapi saya yakin bahwa dengan melihat nih jumlah peserta webinar kita pada malam hari ini yang mencapai 295, hampir 300 Bu Neng peserta kita malam hari ini. Iya, 300 tadi, udah tadi nyampe 300 ya. 300 ya Bapak Ibu ya. Luar biasa hari ini. Luar biasa. Berarti menunjukkan bahwa ternyata masih banyak ya dari kita yang ingin menambah pengetahuan, memperdalam lagi pemahaman kita tentang Canva dokumen ini. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya lihat di di chat ini sudah ada beberapa yang ingin bertanya Bu Erma. Terus ada juga yang raise hand yang dari tadi, cuma kita dulu dari tadi. Oke, untuk pertama kita persilahkan dulu yang raise hand dulu Bu ya. Yang ada Ibu Alia di sini. Revni Natalia.
satu orang dulu. Mungkin Ibu Alia dulu nih, dipersilahkan Bu untuk bertanya. Silahkan. Silakan, mikrofon udah saya buka semuanya. Atau sambil kita menunggu Ibu Revni Natalia untuk mengajukan pertanyaannya. Kita lihat di chat room. Kalau tidak salah ada tadi pertanyaan di sini tentang apa ya? Mana tadi ya? Oh ini ada sedikit Bu dari peserta tadi, katanya mungkin karena kita belum lihat ya di presentasinya tadi Bu Erma, latar dari fotonya katanya belum lupa dihilangkan. Itu satu Bu Erma Oh ya. iya, siap. Ya. Jadi ya Atau siap. langsung saja nih Bu Erma saya lanjutkan ya. Ada satu lagi mungkin Ya. tadi ada pertanyaannya di Bu Erma, untuk menambah halaman diklik tanda plus sebelah kiri ya Bu, ya katanya. Mungkin itu dulu Bu Irma ya. Atau yang lain, ada teman-teman yang lain mungkin yang pertanyaannya. Kalau Siap, buka Sri. materi. Saya menjawab dulu ya, Sri. Oke, boleh. Siap. Ya. Siap. Mengenai foto tadi sudah saya hapus latar belakangnya Ibu tadi waktu saat presentasinya, tetapi mungkin karena jaringan dia kembali lagi salah klik atau gimana itu yang jelas jika kita ingin mengunggah foto ya, kalau masih ada latar belakangnya, kita klik aja edit foto ya, kemudian kita klik di hapus latar belakang. Mungkin seperti itu Ibu, Bapak, Ibu ya. Mohon maaf tadi ada di presentasi itu masih ada latar belakangnya yang kelihatannya. Ya, betul. Ya, Bu. Ya. Oke. Ya. Nah, selanjutnya nih Bu Irma, sekaligus juga teman-teman, Bapak Ibu semuanya, untuk mengisi presensi, link presensinya sudah di-share tadi sama Ibu Sekretaris kita, Ibu Neng. Silahkan sambil mengisi. Nah, selanjutnya nih Bu Irma, ada pertanyaan dari Diana Gustri Ayu. Silahkan. Pertanyaannya Bu, tolong diulangi lagi sekali. Belum bertanya nih, baru saya minta untuk bertanya. Ibu Diana Gustri Ayu, ada dia raise hand tadi Bu. Coba Ibu Diana, ada? Ya, silahkan Bu Diana. Open mic-nya dulu Bu. Bu Diana, mic-nya belum belum di on. Dinyalakan. Kita lanjut ya. Kayaknya Ibu Diana ini enggak ada juga nih. Gimana cara buka laptop ya? Saya buka lewat link, sekarang kok nggak bisa. Gimana ini? Acepui coba. Coba ini yang Abdul Wahid Saputra. Coba silahkan Bapak Abdul Wahid Saputra. Apa tidak bisa buka mic ya Bu Neng ya? Sudah bisa izinkan kok. Oh, ini sorry. Ibu Lilianti Dewi. Ya Bu. Oke, silahkan Bu. Ya. Makasih Bu Sriyanti. Sebelumnya luar biasa pelatihannya ini, sangat-sangat membantu kami nih para Bapak Ibu guru ini. Tidak apa-apa nih Bu ya, saya sampaikan 2 pertanyaan mungkin. Oke, silahkan Bu. Kita coba lihat waktunya. Pertanyaan yang pertama saya untuk Bu Erma. Selamat malam, Assalamualaikum Bu Erma. Waalaikumsalam Ibu PP hebat saya. Ini Bu, yang pertama ini. Tadi untuk dokumennya itu mungkin saya belum sempat
tidak begitu ini ya, tidak sempat lihat tadi mungkin dari mana ya bisa kita tahu itu halamannya Bu Irma, itu halaman 1 ini halaman 2 karena pernah dulu saya mengetik di Canva juga dokumen, lalu saya mengunduh, kemudian saya print itu terpotong, jadi saya tidak tahu yang mana halaman 1, halaman 2, halaman 3, tampilannya di Canva-nya di mana Bu ya untuk bisa kita tahu itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk membuat tabel Bu, tabelnya itu membuat tabel misalkan di kolom itu ada lagi kolom berikutnya seperti itu, misalkan bulan kan di atas, di bawahnya itu adalah Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat tabel yang seperti itu jika ingin membuat tabel di dalam Canva Doc seperti itu mungkin Bu Irma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Yanti, Bu Lilianti Dewi. Oke, disilahkan mungkin langsung dijawab ya Bu Irma ya. Ya, terima kasih Ibu Lili. Ini adalah pengajar praktek saya dulu, Bapak Ibu hebat, Ibu Lilianti. Terima kasih Bu tentang Canva Doc ini. Memang tidak ada, kita lihat halamannya ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau kita mengunduhnya dalam bentuk PDF, dia akan terpotong-potong dia halamannya. Nah untuk tidak terpotong-potong, kita bisa yang PDF itu kita ubah ke dalam Word ya. Ke dalam Word, nanti di Word itu kita atur halaman-halamannya. Setelah teratur seperti Word, maka kita bisa mengunduh kembali ya. Mungkin seperti itu Ibu Lili. Jadi tidak ada menampilkan halaman. Jadi itu dalam bentuk PDF kalau di Canva. Nah untuk mengeditnya itu kita bisa mengubah PDF tersebut mengkonversikan ke dalam bentuk Word. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Nah mengenai tentang pertanyaan yang kedua, tentang membuat tabel, kita bisa mengatur ada pembagian-pembagiannya nanti ya, mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita akan bisa tanya jawab lewat WA Bapak Ibu ya, WA grup karena di sini waktunya agak terbatas ya, kita dikasih waktu 30 menit saja saya ini pematerinya ya, sedangkan masih ada yang Kang Diru juga di belakang. Terima kasih Bu Lili, Terima kasih. Mas siap Bu. Oke, terima kasih Bu Irma atas jawabannya. Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau ini masih banyak nih sebenarnya Bu Irma ya. Yang pertama yang raise hand untuk ingin bertanya, tetapi waktu yang sudah lihat 2 menit dari waktu yang sebenarnya harus kita sudah mengakhiri. Tetapi karena ini ada teman-teman yang penasaran, mungkin nanti Bapak Ibu ya yang ingin bertanya, boleh kita lanjutkan diskusi kita lewat WA Group Canva Lovers Nusantara. Insya Allah teman di sana banyak Canva Lovers Nusantara, trainer Canva Lovers, Canva itu sudah banyak di sana. Insya Allah akan terjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita, rasa penasaran-penasaran kita. Mungkin untuk sesi tanya jawab saya tutup Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya, yaitu penguatan dari founders Canva Lovers Nusantara. Mungkin Kang Diru sudah ada Bu Neng? Ada. Oke. Silakan. Ya, oke. Untuk selanjutnya kita langsung saja masuk ke acara sesi ya penguatan dari Kang Diru sebagai Canva Lovers founder dari Canva Lovers Nusantara. Kepada Kang Diru saya persilahkan. Halo. Baik, ya terima kasih Bu Sriyanti, Bu Neng dan juga Bu Irma. Suara saya jelas ini? Jelas, siap. Jelas Pak. Mantap. Oh, baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali hari ini melihat antusias, keistiqomahan dan kekonsistenan kita gitu ya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Tadi sempat dikit lagi mencapai angka 300. Sudah 300 tadi, Kang. 297. Oh, sudah 300. Saya telat berarti ya. Berarti sudah tercapai Bapak Ibu.
Ya, Kang Ihin, alhamdulillah. Boleh tepuk tangan buat kita semua teman-teman. Terima kasih. Mau virtual, mau nyata, itu silakan saja. Alhamdulillah, Bu Neng dan juga tim, ini sudah pertemuan ke webinar 11 ya, atau 11 ya Bu? Iya. Ya. 11. Ya. Kita sudah bersilaturahim selama 11 pekan dan tidak ada putusnya begitu. Nah, aura atau semangat yang sangat luar biasa ini tentunya harus menjadi kekuatan kita. Bagaimana kemudian ini menjadi yang dinanti, bukan hanya butuh tapi dirindukan. Nah, itu keren. Termasuk ketika kita mengajar begitu ya, bukan hanya dibutuhkan para siswa tetapi dirindukan oleh para siswa kita. Nih, sebelumnya saya terima kasih ya, Canva Docs ini luar biasa, sudah dielaborasi, dieksplorasi oleh Ibu Erma dan tim. Kemudian Bu Sri tadi sebagai moderator, tim Canva Lovers di sini luar biasa, Bu Neng, Kang Ihin, Bu Iin, Bu Justin yang lihat, kemudian teman-teman yang lain yang banyak sekali para ketua Canva Lovers. Tanpa kalian kita ini tidak ada apa-apa gitu ya. Jadi apa ya kalau kata Ariel Noah, kalianlah segalanya begitu ya. Jadi luar biasa, saya ingin menyampaikan rasa syukur kita. Terima kasih teman-teman atas segala semangat begitu ya yang hari ini dihadirkan untuk mewujudkan komunitas kita ini menjadi komunitas yang dirindukan ada di hati masing-masing kita. Nah, teman-teman menghadapi tahun ajaran baru, mungkin di minggu ini teman-teman sedang menghadapi masa orientasi dan juga adaptasi dengan peserta didik. Menurut saya yang harus dipersiapkan selain kita persiapan tentang hal yang baru, perangkat ajar, penyesuaian CP, TP, ATP, modul ajar, dan sebagainya, yang juga harus dipersiapkan adalah tentang mindset kita menghadapi peserta didik kita. Nah, sudahkah kita melakukan membangun keyakinan kelas dengan peserta didik kita? Bukan hanya tentang kesepakatan kelas, bukan hanya tentang peraturan, tapi lebih tinggi dari itu, yaitu keyakinan kelas. Coba dibiasakan, saya sekarang sedang menggagas program makan bersama di sekolah, di kelas begitu ya. Jadi ngariung nanti seminggu berapa kali mereka maunya makan bersama, kolaborasi di situ. Ya, di situ akan terjalin gitu ya sifat-sifat keyakinan yang harus muncul dalam keseharian kita di lingkungan sekolah. Jadi bukan hanya perangkat ajar yang baru, tapi juga mindset kita memandang peserta didik juga yang harus baru. Mereka hadir ke sekolah kita itu membawa lautan mimpi, membawa lautan misi, ya, membawa lautan cita-cita. Nah, kalau kita abaikan, kalau kita tidak apresiasi, nah saya harap, saya takut gitu ya, di kemudian hari kemudian kita tidak menjadi guru-guru yang dirindukan seperti tadi. Makanya nanti mohon apapun yang kita peroleh di komunitas Canva Lovers kita, ada IT-nya di sini, teknologinya hadir, ada Canva-nya, kemarin kuisisnya bergema luar biasa gitu ya, Canva-nya terus seperti itu. Nilai-nilai guru penggeraknya juga ada tentang keyakinan kelas, pembelajaran terdiferensiasi, assessment-nya juga muncul. Ini semua akan menjadikan diri kita ini paripurna dalam kebaikan. Ya, kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah keseimbangan teman-teman, olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Ya, karena semuanya holistik, keseimbangan, endingnya adalah budi pekerti. Dan manusia yang memiliki budi pekerti adalah manusia yang memiliki kebijaksanaan. Jadi ending dari pendidikan ini adalah bagaimana kita menghasilkan peserta didik, selain selamat dan bahagia dunia akhirat, lahir dan batin, juga mereka menjadi manusia-manusia yang memiliki kebijaksanaan. Salah satunya adalah dengan lahirnya kecerdasan emosi. Nah, lahirnya kecerdasan berpikir, lahirnya kecerdasan ragawi. Makanya bukan hanya sehat, tapi juga bugar. Maka harus kita kejar bukan hanya sumatif, tapi juga formatif. Nah, hari ini kita selalu berkonsepsi gitu ya, seolah-olah pendidikan itu hanya ujungnya yang mengejar angka-angka seperti itu. Walaupun memang hari ini yang memang mudah untuk dikuantitatifkan ya angka begitu. Tapi proses untuk mendapatkan yang kuantitatif di sumatif itu tentu lahir dari proses perbaikan dan refleksi pembelajaran yang berkelanjutan dalam bentuk formatif. Mari kita ubah miskonsepsi ini, bagaimana menjadikan formatif ini, proses ini dinikmati segalanya oleh peserta didik, sehingga pembelajarannya terdiferensiasi dan bermakna. Nah, kalau dia sudah bermakna, insya Allah kita akan menghadirkan anak-anak kita memiliki semangat profil pelajar Pancasila dengan 3 ciri. 1, pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua, memiliki kompetensi global dengan 4C. Dan yang ketiga, berperilaku, bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini mimpi kita bersama, bagaimana komunitas Canva Lovers ini, kalau teman-teman lihat di logo kita, ada yang belum tahu logo kita, wah ini keterlaluan kalau belum tahu. Beneng, nanti tolong kita branding logo kita. Karena teman-teman logo Canva Lovers Nusantara sekarang sudah bergema di nasional. Terima kasih banyak teman-teman. Keistiqomahan kita mengikuti webinar ini, ya tercatat di PMM, di dashboard. Ini kita masuk kriteria warna apa ya? Pokoknya bagus lah ya, lebih dari hijau lah, pokoknya bagus gitu. Karena kekonsistenannya, mereka tidak melihat berapa banyak, sedikit atau banyaknya, tapi kekonsistenan itulah proses formatifnya tuh di situ. Jadi alhamdulillah hari ini logo
atau komunitas Kanva Lovers Nusantara ini sudah menggema kemarin di kegiatan webinar Semarak Tahun Ajaran Baru, teman-teman. Walaupun saya tidak tampil yang di webinar komunitas karena sebagai ketua kelompok 4 waktu itu, dan yang kebetulan tampil Bu Renilda waktu itu dengan Bu Khairi, dengan Kang Dodi gitu. Tapi kami di belakang, dan semua itu kemudian hasil dari kolaborasi, makanya muncul Kanva, VMM, dan terdiferensiasi. Sebelumnya komunitas kita juga kita hantarkan untuk kolaborasi dengan Google for Education. Ini luar biasa tuh, bangga sekali saya dan juga tim kita semua bahwa komunitas Kanva Lovers Nusantara bergema di nasional. Logonya seperti apa? Sederhana saja. Itu saya pikirkan waktu itu simpel saja, nggak terpikir pakai ini, pakai itu. Pokoknya ada gambar peta Indonesia di situ ya. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan gitu ya. Kemudian ada Pulau Sulawesi, Maluku, Ambon, Papua, NTT, NTB, dan sebagainya, termasuk Bali di situ. Kemudian dicuplik semuanya, dirangkul dengan kata dengan gambar cinta begitu. Artinya adalah ingin merangkul guru-guru yang di Nusantara dengan cinta dan kebaikan melalui komunitas Kanva Lovers Nusantara Juara. Jadi mudah-mudahan energi ini akan terus bergema. Jaga ya istiqomahnya. Sekali lagi, kita tidak mengejar sertifikat. Karena kita bukan para pemburu sertifikat. Sertifikat dipercayakan sama Bu Ning juga, itu pasti bisa gitu ya. Tapi apa arti sertifikat itu? Sertifikat hanya sebuah apresiasi bahwa kita pernah berpikir, bahwa kita pernah belajar, bahwa kita pernah berkiblat untuk kebaikan. Jadi teman-teman, terima kasih. Terus kita jaga, masih banyak sesi-sesi kebaikan ke depannya. Nanti kalau sesi Ketua Kanva Lovers ini selesai, Bu Neng, kita akan coba mungkin di awal September, kita akan sebar link ke teman-teman yang ada di grup komunitas Kanva Lovers Nusantara. Karena saya yakin di sini tuh karakternya, saya juga ingin belajar loh tentang PAUD tuh kayak gimana. Saya tuh ingin belajar loh tentang pendidikan kesetaraan tuh kayak gimana. Saya tuh ingin belajar loh tentang tema kebekerjaan di SMK untuk P5 itu seperti apa. Saya ingin belajar itu. Banyak hal yang tidak saya ketahui. Ya, dan saya ingin terus belajar. Teman-teman juga sama. Makanya nanti Bu Neng mungkin kita buat menjelang di awal Agustus atau pertengahan Agustus, kita sebar link ke teman-teman yang berkenan untuk berbagi ya, karena teman-teman sudah menjadi keluarga besar kita. Yuk barengan ya, kita akan akan lebih bergema gitu untuk Indonesia. Tidak hanya bicara tentang Kanva, walaupun betul awalnya Kanva Lovers ya, Kanva Lovers, tapi kita tidak ingin eksklusif, kita ingin inklusif. Semua yang membantu guru untuk tumbuh dan berkembang, mari kita kembangkan dalam kegiatan ini. Kalau ingin pelatihan Kanva yang khusus dari level 1 sampai level 6, mari juga bergabung dengan teman-teman di IG Kabupaten Natuna yang Kang Dero salah satu trainernya. Tapi di sini kita bicara semuanya. Ya, kita bicara semuanya. Teman-teman bisa apa? Silahkan. Teknik public speaking. Nah, saya juga ingin bisa. Itu bagaimana? Terus misalkan psikologi pendidikan anak TK, psikologi pendidikan anak remaja, bagaimana fase-fase pubertas, kesehatan reproduksi, 3 dosa besar pendidikan yang ada di PMM, ya, bullying gitu kan, perundungan, intoleransi, dan juga kekerasan seksual. Kenapa tidak diangkat? Angkat satu topik tema yang ada di PMM pelatihan mandiri itu, cuplik ke sini, sebarkan praktik baiknya. Bukan hanya share link. Saya tuh kadang kalau ada yang share link tuh ragu-ragu gitu ya. Karena kan harus bijak juga, 15 detik data kita bisa diambil. Iya. Ya, hacker itu harus hati-hati. Makanya sebar link, saya tanya dulu. Kadang suka diklik dulu profilnya, dilihat benar-benar, saya chat dulu gitu ya. Ini benar Ibu bukan, Bapak bukan, kalau oke saya baru buka gitu. Jadi ya hati-hatilah, banyak motif yang seperti itu. Tadi saya lihat di TikTok itu cukup 15 detik untuk meretas data kita yang ada di handphone. Ya, dengan hacker itu. Makanya APK gitu, siapa yang nge-share APK tendang langsung ya. Pasti itu bukan kita. Ya, itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan komunitas kita untuk ketidakbaikan. Jadi semangat teman-teman, nanti Bu Neng akan share linknya. Siapapun yang punya keunikan, siapapun yang punya potensi, kita gali dan kita kembangkan supaya komunitas ini bergema dan mudah-mudahan bisa menguasai Nusantara dalam kebaikan, berbagi terwujudnya transformasi pendidikan Indonesia ke depan. Ya, mudah-mudahan tetap semangat. Terima kasih tim untuk hari ini. Minggu depan akan lebih keren lagi. Teman-teman, kami tunggu di pertemuan minggu depan. Dan semoga paradoks yang sudah dijelaskan oleh Ibu Erma tadi yang bisa dimanfaatkan untuk berkiblat kepada peserta didik. AI-nya gunakan, Canva-nya gunakan, insya Allah kita akan menjadi guru-guru yang dirindukan, tidak lagi menjadi guru-guru yang ditinggalkan dan ditanggalkan. Mohon doa atas kesembuhan saya, teman-teman. Mata saya udah baik. Ya, dan hari ini baru landing di Kota Serang, karena besok ada 2 hari pertemuan dengan teman-teman di SMK 2 Kota Serang untuk kulik habis tentang PMM dan juga tentang IKM. Terima kasih dari Kang Dero. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mendoakan buat Kang Dero. Kebetulan Kang Dero ini
Kemarin hari spesialnya, mari kita bersama-sama barakallah fi umri Kang Dero. Oke, silakan. Oke, terima kasih Kang. Silakan Bu. Terima kasih Kang Dero. Ya, oke Bu Neng. Terima kasih Kang Dero atas motivasinya yang disampaikan luar biasa sekali. Walaupun masih dalam keadaan belum terlalu sehat ya, tapi masih menyempatkan diri bersama kita. Kita menyemangati kita dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Kang Dero. Semoga cepat sembuh Kang Dero, agar bisa lebih maksimal lagi. Amin, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa, karena waktu kita yang terbatas, acara webinar kita cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dalam kita menjalankan tugas sebagai pendidik ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini, mungkin kita ada sesi ambil foto dulu Bu Neng ya, untuk sebagai bahan dokumentasi untuk kita semua. Mungkin kepada Bapak Ibu boleh on kamera dulu untuk berfoto. Coba settingannya. Mungkin tampil lebih banyak di layarnya, soalnya kalau di saya banyak itu Bu Neng. Iya, oke. Bapak Ibu tetap screenshot sendiri-sendiri ya. Barangkali ada yang tidak terscreenshot, 167 yang lainnya. Ya, jadi tetap screenshot tapi tetap bersama-sama. Mari kita mulai ya. Mungkin kita beri tanda love ya, karena hari ini ternyata dengan dengan cinta lover kita, pesertanya banyak luar biasa. Saya satu ya, karena sambil print. Silakan beri tanda love ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu biasa. Keren hari ini, mantap. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat istirahat. Terima kasih ya. Rekamannya sama sertifikat insya Allah besok ya kami share. Terima kasih. Saya tunggu presensi sampai jam 23.59 malam ini ya Bapak Ibu. Ya. Oke, terima kasih Bu Neng. Ya, Bapak Ibu. Ya, saya izin tutup rekan ya. Bapak Ibu, mari kita tutup dulu nih acara kita. Melafazkan alhamdulillah. Ya, saya tutup rekam ya. Lagi sekali